Halo teman-teman, Assalamualaikum. Video kali ini saya akan coba memberikan testimoni hasil membuat ulang atau recook resep donat dari Chef Imam Abu Salman. Jadi saya taunya Imam Abu Salman ini dari channel Dahasan Video, di mana ternyata Imam Abu Salman adalah seorang pengusaha donat dan juga seorang pengajar di perdonatan ya. Teman-teman bisa lihat di Facebooknya. Oke, kita langsung aja yuk ke pembuatannya. Pengairan di resep ini cukup rendah menurut saya ya. Dan ini nanti dampaknya akan membuat kita mudah menangani adonan karena dia tidak terlalu lembek. Sekarang kita siapkan bahan keringnya: terigu, gula pasir, garam, ragi, dan ini saya langsung aja masukkan margarinnya. Lanjut masukkan bahan cair. Dan langsung aja kita uleni, boleh teman-teman dengan tangan atau seperti saya menggunakan hand mixer. Kalau pakai tangan, saya sarankan gulanya dilarutkan dulu dengan air di resep, karena kalau dengan tangan gulanya itu akan lebih susah larut karena kurang mendapatkan suhu panas dari tubuh kita. Kalau pakai mixer itu ada faktor gesekan yang akan memudahkan gula pasirnya itu larut. Kalau teman-teman lihat ya, di samping saya ada timer, itu pada akhirnya saya kesampingkan karena itu timernya tuh error ya, suka tiba-tiba kembali ke 0. Jadi ya nggak saya pakai lah. Tapi pada akhirnya ini berakhir di kurang lebih 12 menitan. Seperti biasa, gunakan minyak sayur untuk mencegah adonan lengket-lengket. Di sini saya akan bagi dua dan nanti akan saya bagi lagi ke porsi yang lebih kecil. Kalau teman-teman mau pakai timbangan silahkan, kalau ingin lebih sama per porsi adonannya. Kalau cara seperti ini lumayan ya, mempersingkat waktu. Jadi nggak ditimbang-timbang, nggak apa-apa, ini kan karena untuk konsumsi sendiri. Jadi beda-beda sedikit per adonan nggak masalah. Baik teman-teman, setelah portioning kita lanjut ke fase rounding. Tapi kalau menurut pengalaman saya ya kalau misalnya pengairannya cukup rendah, ini akan seperti ini nih. Jadi bawahnya itu menguncinya tuh kurang cepat karena kan adonannya agak cenderung kering. Jadi harus bantu dicubit-cubit gitu, agak ekstra mencubit-cubitnya supaya nempel. Nah, setelah beberapa menit kita meronding, ini adonan yang antri itu sudah mulai menggelembung atau mengandung gas karena fermentasi tetap berlangsung. Di sini saya melakukan dough break dengan cara gilas lipat untuk mengurangi gelembung di dalam adonan. Karena kalau enggak nanti lebih beresiko untuk over proofing. Baik, setelah semuanya selesai di rounding, kita akan istirahatkan atau intermediate proofing untuk relaksasi gluten kurang lebih 10 menit. Jangan lupa ditutup ya. Setelah kurang lebih 10 menit, kita masuk fase shaping atau pembentukan. Dan melanjutkan latihan saya sebelumnya, ingin membentuk tanpa cetakan. Ini saya dicoba lagi di sini ya, supaya kalau sering berlatih akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu sih harapan saya begitu, tapi nanti kita lihat nih akhirnya gimana. Di adonan yang pertama ini saya coba mengikuti dari channel Dahasan Video. Jadi caranya tuh seperti ini, kita tekan bagian tengah kemudian diputar-putar seperti ini. Nah, kalau yang kedua ini dan seterusnya, ini saya gini aja, ditarik-tarik aja deh, yang penting ada lubangnya cukup besar ya, supaya nanti setelah matang enggak terlalu tertutup.
Baiklah, setelah berjuang semaksimal mungkin ingin dapat bentuk yang bagus, ini dia hasilnya. Jadi kita sekarang tutup untuk fase fermentasi akhir. Durasinya tergantung dari suhu ruangan, suhu adonan, juga jumlah ragi yang teman-teman gunakan. Ini saya sudah fermentasi 1 jam, sudah mengembang. Tapi ini kok pas dipegang itu agak susah gitu. Jadi saya harus sodok pakai spatula. Kalau pakai tangan itu jadi kayak ringkih gitu. Apakah mungkin karena faktor full protein sedang? Kita angkat dan kita tiriskan di atas tisu serap. Tapi ini saya rasanya kok ini ya, white ringnya itu agak kurang tinggi, padahal proofingnya udah cukup lama. Entah mungkin ada beberapa faktor yang belum saya temukan penyebabnya ya. Oke teman-teman, ini sudah digoreng semua dan ini hasilnya. Dan ini ada beberapa yang rusak karena pas ngambil itu kesodok oleh spatula ya. Tapi nggak apa-apa ya, walaupun belum secantik buatan dahasan video, tapi namanya proses belajar memang perlu waktu ya. Buat teman-teman atau bunda-bunda yang belajar di rumah juga tetap semangat. Kalau lihat yang sukses terus kan kita kadang down. Nah ini juga saya juga belum sukses banget nih, jadi tetap semangat ya untuk belajar. Ini bagian interior donatnya seperti ini, cuman sayangnya ini agak kering karena semalaman ini saya nggak tutup di wadah yang rapat ya. Jadi ini udah semalaman bun ininya ya donatnya. Dan kalau untuk hasil donatnya secara keseluruhan relatif lumayan bagus ya buat saya ini yang masih tetap belajar cetak donat pakai tangan, tapi masih tetap aja ada beberapa nih yang bawahnya itu masih keriput seperti ini. Ini artinya banyak mengandung gas sewaktu sebelum proses fermentasi akhir. Menurut saya sih begitu nih. Nah, kalau testimoni saya dari resep ini, untuk rasa lumayan enak, untuk tekstur juga lumayan lembut. Ya kalau teman-teman suka buat yang pakai susu cair atau susu bubuk yang lumayan banyak dan juga pakai butter, itu pasti akan merasakan rasa yang resep ini tuh biasa aja gitu, bukan yang nggak enak ya, jadi ada yang lebih enak deh gitu. Tapi kalau misalnya kita tambahkan topping-topping yang rasanya enak, ini akan mengupgrade rasa dari base donat ini. Dan untuk rasa manisnya saya cocok sama resep ini karena enggak terlalu manis, jadi cocok dikasih gula lagi atau topping di sisi aneka warna. Nah, itu testimoni dari saya. Gimana testimoni dari teman-teman? Nah, coba dulu ya, baru kasih testimoninya nanti di kolom komentar. Terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.